Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga beliau dan kepada sahabat-sahabat beliau, serta berikanlah keberkahan dan keselamatan kepada kami semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para tamu undangan yang kami hormati, Ketua dan Pengurus Koperasi Bukit Dami Sentosa Balikpapan, yang kami hormati perwakilan dari Kantor Dinas Koperasi UKM Balikpapan, yang kami hormati Bapak Lurah Damai Bahagia atau yang mewakili beliau, serta seluruh anggota Koperasi Bukit Dami Sentosa yang berbahagia. Sekali lagi, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam acara peresmian Kantor Koperasi Bukit Dami Sentosa yang nanti akan dirangkai dengan acara rapat anggota tahunan tahun buku 2024 dan kita dalam keadaan sehat walafiat. 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ya Allah, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu pada hari ini ya Allah, sehingga kami semua para pengurus, para anggota Koperasi BDS bisa berkumpul di sini dalam peresmian dan rapat anggota Koperasi Konsumen Bukit Dami Sentosa tahun 2025. Ya Allah ya Rabb, berkahilah kegiatan kami pada hari ini. Jadikanlah koperasi ini sebagai wadah yang membawa manfaat, kesejahteraan dan keberkahan bagi seluruh anggota dan masyarakat sekitarnya di BDS ini. Ya Allah ya Rabb, tanamkanlah rasa jujur, amanah dan tanggung jawab dalam hati pengurus dan anggota. Hindarkanlah kami dari perbuatan curang, riba dan segala hal yang merugikan, serta bimbinglah kami di dalam mengelola Koperasi BDS ini secara amanah. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah setiap urusan kami. Jadikanlah pertemuan ini dengan lancar ya Allah, menghasilkan keputusan yang bijak dan mempererat tali persaudaraan di antara anggota maupun pengurus. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kami dari perpecahan, satukanlah hati kami ya Allah, karena Engkau lah yang bisa mempersatukan di antara pengurus maupun anggota. Ya Allah, di dalam perjalanan kami mungkin ada perpecahan di dalamnya, namun atas izin Engkau bisa menyatukan kami semua di antara pengurus. Ya Allah, kabulkanlah doa kami dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejenak menggelorakan jiwa kebangsaan dan kegotong royongan kita dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya, kemudian dirangkai dengan menyanyikan himne Balikpapan dan Mars Koperasi. Untuk menyanyikan lagu tersebut, kita dipandu oleh yang tertera di dalam slide ini. Untuk menyanyikan lagu tersebut, mari kita memposisikan diri berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu di bumi. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan kehadirannya, yang berkat rahmatnya hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka menghadiri acara peresmian kantor Koperasi Konsumen DDS, serta yang akan dilanjutkan dengan rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang terhormat Kepala Dinas Koperasi Kota Balikpapan yang diwakili oleh Mas Adi, terima kasih atas waktunya. Kemudian yang saya hormati Ketua RT 31 Mas Dwi, terima kasih atas waktunya. Dan yang saya hormati pula tokoh masyarakat DDS Pak Haji Edi Sutarjo, terima kasih atas kehadirannya. Serta yang saya hormati Ketua Pengawas Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa yang diwakili oleh Pak Supri, terima kasih. Serta tak lupa saya sampaikan hormat saya kepada Ketua Panitia Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan. Dalam kesempatan ini saya ingin sedikit flashback mengenai keberadaan Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa, di mana kurang lebih sudah berjalan hampir 2 tahun lebih, tepatnya di bulan Desember 2023 kita mengadakan pembukaan untuk koperasi, dan alhamdulillah hari ini kita akan meresmikan gedung baru kita sebagai kantor dan outlet, di mana nanti produk-produk koperasi konsumen BDS akan kita pajang di outlet, dan semoga bisa bermanfaat buat anggota dan warga seluruh BDS, khususnya serta untuk warga Balikpapan pada umumnya. Saya tidak kepanjang lebar dalam kesempatan ini, cuma saya ingin berharap mungkin dengan keberadaan anggota koperasi yang saat ini masih belum terlalu besar, kami berharap dengan semakin berjalannya tahun dan semakin berjalannya koperasi ini, anggota koperasi kita semakin bertambah. Begitu juga dengan aktivitas-aktivitas koperasi yang ada juga semakin bertambah, dan masing-masing anggota juga akan lebih proaktif dalam menggalakkan produk-produk yang ada di koperasi konsumen tersebut. Saya selalu pengurus juga selalu ingin berusaha berkoordinasi dengan koperasi-koperasi yang ada di Balikpapan, di mana kita bisa saling tukar informasi dan tukar produk untuk saling mendukung apa saja bisa kita support untuk semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sekali lagi atas panitia yang telah menyiapkan acara ini. Mohon maaf sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Koperasi Bukit Damai Sentosa, Bapak Edi Jayatmaja. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita mengikuti seyogyanya adalah sambutan dari Lurah Damai Bahagia, namun mungkin karena beliau berhalangan, maka kita langsung saja kepada acara inti, yaitu sambutan dari perwakilan kantor Dinas Koperasi dan UKM Balikpapan, sekaligus nanti kami harap untuk bisa secara simbolis meresmikan penggunaan kantor koperasi BDS yang mungkin warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua Koperasi
Maksudnya apa namanya? Saya sampai lupa Pak. Bukit Damai. Ya, Bukit Damai Sentosa. Ada Pak RT 31 Pak. Terima kasih Pak. Terus ada toko masyarakat dan mungkin pembina masjid semuanya, pengurus masjid. Dan jangan lupa pengurus pengawas. Ini lengkap Pak, pengurus pengawas? Insya Allah. Insya Allah. Tidak semua yang berhalangan. Ada yang berhalangan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dan menghadiri pelaksanaan rapat anggota tahunan. Ini ada tambahannya Pak ya, plusnya peresmian kantor. Ya. Mudah-mudahan dapat berjalan baik ke depannya seperti itu. Amin. Permohonan maaf dari kepala dinas dan kepala bidang. Jadi kepala bidang kami bagi tugas Bapak Ibu. Jadi kepala bidang kemarin itu melakukan pengawasan di Karangluang. Karena saya tidak ikut, saya ditugaskan hari ini. Karena ibu-ibu jatahnya Sabtu katanya di rumah. Seperti itu. Jadi saya di sini. Yang pertama-tama saya apresiasi kepada teman-teman koperasi karena sudah bisa hari ini sudah meresmikan kantor. Mudah-mudahan dengan adanya kantor ini Bapak Ibu bisa lebih meyakinkan masyarakat, oh ternyata koperasi ini tidak main-main gitu. Ternyata sudah mulai usaha seperti itu. Saya kurang tahu anggotanya sudah berapa Bapak Ibu? 25 orang. Alhamdulillah sudah 2 digit ya. Pertama kali ini dilihat 1 digit loh ya, ada 9 ini. Saya lebih suka koperasi Pak Kolan, tapi dia melalui proses. Jadi teman-teman bisa belajar. Ternyata membuat koperasi itu dan menjalankannya tidak semudah yang dipikirkan. Nggak terasa setahun sudah turun lagi dari dinas. Segera melaksanakan RAT. Yang mau di RAT tidak ada Pak. Usaha masih sementara proses, itu wajar. Bahkan kalau koperasi-koperasi yang berhasil itu dia bahkan jatuh Pak. Jatuh baru bangkit gitu. Tapi kalau kita jangan sampai seperti itu, ya. Pakai terus. Di tahun ini malah lebih ketat lagi, karena teman-teman di sini tidak ada usaha sifatnya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi yang ada WSP ini APH sudah mulai turun Pak, aparat penegak hukum. Jadi yang tidak ada badan hukum, tidak ada izin, nah siap-siap seperti itu. Memang dalam 2 tahun terakhir ini, kalau pengurus-pengurus mungkin, kok dinas ini apa ada anggaran ya? Kok nggak ada pelatihan? Baru tahun ini, mohon maaf Pak, anggarannya ada Pak. Cuman apa daya Pak, ada impres dari Presiden terkait Kopdes. Jadi anggaran kesedot ke sana, karena kalau Kopdes ini ibaratnya nggak baik Pak. Mereka itu dipaksa sebenarnya, secara kasarnya itu dipaksa. Masyarakat harus buat koperasi ya. Tapi prinsip koperasi itu sebenarnya kesadaran teman-teman beda kayak teman-teman datang ke kantor Pak, kami mau buat koperasi. Kalau mereka ini posisinya dipaksa, jadi harus didampingi. Jadi ada beberapa koperasi umum sudah menyampaikan kita sepertinya nggak kiri Pak. Ya seperti itu ya, padahal tidak. Kalau sekarang ini ada pembatasan anggaran, alhamdulillah khusus bidang koperasi nambah Pak. Tapi dana yang disedot diambil Pak, disedot ke bidang koperasi Pak. Kenapa? Kenapa dana kami bisa nambah? Karena ada PSN, program strategi nasional, yaitu Kopdes. Jadi mau limitnya berapa diokekan gitu ya. Jadi nanti di bulan Mei awal kita ada pertemuan kemitraan. Nanti saya undang Pak, saya kasih kuotanya 1 buat koperasi BDS. Yang kemarin perpajakan yang hadir ketua ya. Apakah ini ketua lagi yang hadir atau ada yang lain? Oh gantian. Seperti itu biasanya gantian. Kuotanya 1, nanti ada 3 Pak. Masih ada lagi Pak, setelah itu ada. Kita ada kegiatan, mudah-mudahan bisa terlaksana, insya Allah terlaksana Pak. Karena anggarannya sudah ada.
Kami juga tidak mau lagi ada Rapopnas. Jadi nanti ada Rapopnas, teman-teman bisa aktif. Kalau ada misalkan nanti UMKM-nya, kalau Pak pada saat Rapopnas ada stand, pakai ambil aja. Sebenarnya ada kuota stand. Kita lagi keliling untuk UMKM per kecamatan. Di selatan itu sudah Pak, kemarin ada kuota 1, tapi itu untuk Kopdes ya. Karena memang dia spesial Pak, seperti itu. Sampai sekarang masih terkurang Pak ya. Ibarat kalau anak-anak ini belum setahun masih merantau Pak. Bahkan ada yang tak bisa merantau Pak. Nah ini yang setengah mati. Bahkan ada yang merantau sudah ngeyel Pak. Nah ini ya, sudah operasinya belum jalan, kejaksaannya sudah turun ya. Kejaksaan turun, Polda turun, Polres turun. Kalau saya nggak usah dibilang Pak, seminggu 3 kali. Habis ini nelpon, yang satu nelpon lagi Pak, minta data Pak. Ya. Karena kalau dipikir bisa minta data Pak, sama Babinsa, sama Babin Kaptipmas. Mintanya di kami Pak. Baru tiba-tiba nomor baru semua kan. Ya apa daya juga kami akan kasih lah ya. Ini. Jadi koperasi itu, ngurus koperasi bukan hal yang mudah. Saya kasih contoh koperasi Polda yang sebesar itu bermasalah. Yang kemarin sudah bermasalah ini kami lagi pembenahan. Saya langsung dipanggil Pak. Kepala dinas sudah bisa nolak. Pak Hadi bisa tinggal di Polda dulu sebentar. Siap, pasti bisa Pak. Jadi saya di sana Pak dampingi, ini masih pendampingan Pak. Seperti itu. Jadi begitu nelpon, Polda nelpon tidak ada Pak nanti. Oh siap jam berapa? Langsung berangkat. Setelah bantu Polda itu kalau tidak salah seminggu ke 2 minggu. Ada laporan masuk, saya langsung dipanggil jadi saksi. Saya diperiksa 4 jam. Saya kenal Pak, sama kepala ini saya kenal bahkan. Saya didampingi, saya diperiksa Pak paling cepat 4 jam tanpa anggota. Kalau anggota misalkan ada toko di sini, anggota tidak pernah belanja, transport naik, tapi tidak jalan. Bahkan kalau di koperasi sekolah, yang jalan malah simpan pinjamnya Pak. Begitu tidak ada duit, pinjam di koperasi sekolah. Begitu dapat duit, belanjanya di tempat lain ya. Kecuali kalau sekolahnya dari daftar toko. Saya pikir itu mudah-mudahan hari ini bisa korup. Nanti ininya diisi aja, daftar hadirnya, ya seperti itu. Mudah-mudahan ini berjalan baik dan lancar. Saya rasa saya tidak pakai lebar Bapak Ibu, karena matahari juga semakin naik. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya kurang berkenan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikpapan kota yang bersih, cukup sekian dan terima kasih. Pak Nur, jangan duduk dulu Pak Nur, langsung didampingi ketua koperasi, pengurus yang lainnya dan hadirin undangan. Saya nanya. Dari sesepuh DDS. Mari Pak. Mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Peresmian kantor Koperasi Konsumen DDS dengan ini saya resmikan. Saya Tidak besar, misalnya. Tidak kepada aku harus sih, karena orang dia dan Iya. Kepada Bapak Nur Hadi, perwakilan dari kantor dinas koperasi UKM, serta terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Edi Sutarjo selaku sesepuh BDS, kemudian Bapak Lurah tidak ada, ini para undangan lain yang hari ini menyempatkan hadir. Semoga kehadiran Bapak Ibu akan menjadi pendorong dan penyemangat bagi kami untuk mengembangkan koperasi Bukit Damai Sentosa Balikpapan. Terima kasih Bu Ada Widya. Saya selaku moderator acara pada
pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata dan sikap saya yang kurang berkenan. Sebelum kita mencicipi bidang dari yang disediakan oleh teman-teman dari koperasi, izinkanlah kami menutup acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya nanti setelah break ini kita akan langsung ke acara rapat anggota tahunan. Jadi nanti acara langsung kami serahkan kepada ketua sidang rapat anggota tahunan. Untuk sekarang mari kita Ini kita selesai peresmian kantor, lanjut kita sarapan dulu dan nantinya dilanjut dengan rapat pleno seluruh anggota koperasi Bukit Damai Sentosa Balikpapan. Supaya resmi ditandatangani dulu, ya kan? Sambil berdiri aja lagi tanda tangannya tuh resmi betul sudah. Nah, voting lagi tanda tangannya. Nah, Sehat Bu. Kan ngomong sih. ngomong sih kah? Cucu ya. Ini kopdes yang dalam program Merah Bukit. Sudah deh, sama kan? Sama. Jadi dulu kami itu berpikir, ini koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. butuhkan polis sertifikasi manajer. Itu bisa diberikan jaminan untuk pinjam. Bisa, bisa pastinya. Tapi ingin berkecimpung di dunia usaha. Nah, mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan kita. Ya, saya kasih waktu sebentar untuk Mas Faisal untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tadinya saya mau menyambungi ke identitas saya gitu kan Pak Faisal. Saya tetangganya Pak Agus. Agus, kebetulan saya profesinya dokter. Saat ini memang saya lebih konsennya ke dunia bisnis lah, gitu Pak ya. Bergabung dengan berbagai komunitas, yang di Balikpapan juga ada komunitasnya. Komunitas kami ada di Gunung Bakaran Pak. Kalau di Jakarta ada juga komunitas ekspor Pak. Jadi sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Dedi, mungkin bisa dikolaborasikan. Karena saya lihat ini kooperasi di banyak UMKM banyak ini gitu. Terus tadi betul yang seperti Bapak Dinas Koperasi bilang tadi, untuk masalah pelatihan itu bisa Anda dibantu dengan dinas Isdak ya, dinas perdagangan gitu. Itu kita lihat ya, sementara di perizinan komunikasi kami saya kembali ke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam betul. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Mau kemana Pak? Saya Seragam koperasi ini kan? Koperasi barunya namanya Yaya Sudrajat ya. Lain. Kalau semuanya yang Bapak Ibu sekalian, dengan Allah, kali ini kita insyaallah akan melaksanakan nanti perlu tasdawunya kan? Itu dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala dan baca bismillahirrahmanirrahim dalam pleno rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa tahun buku 2026 dengan resmi kami buka. Yo. Baik, berikutnya adalah kita akan
membolehkan pengesahan forum, ya, tentunya berdasarkan absensi yang sejauh ini bahwa anggota aktif koperasi konsumen Bukit Damai Sentosa itu adalah berjumlah 25 orang dengan aturan forum itu adalah 50% plus 1, maka yang hadir seharusnya adalah 13,5 orang. Kita coba lihat absensi dulu, karena ada beberapa peserta tadi yang sudah menyatakan akan datang namun telat. Belum dapat seragam, Pak. Iya. Nanti dapat seragam kayak kamu, seragam tukang koperasi. Ini cek dulu jumlah absensi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ustaz. Oke, Bapak Ibu sekalian, Oh iya. konfirmasi jumlah peserta adalah tadi ini adalah 12 orang dan memang ada konfirmasi dari Pak Hamdan kedudukan datang. Jadi dengan insyaallah bismillah forum kita terpenuhi dan kita sahkan bahwa forum untuk rapat anggota tahun 2020 ini adalah tahun penuhi. Apa? Di mic-nya Om. Mic-nya tung-tung. Oke, berikutnya adalah pembacaan berita acara rapat tahunan buku sebelumnya, ya, di mana insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Rusandi, ya, bisa ditampilkan di layar lebar pada Pak Rusandi dan Ibu Saudara. Tahunan kemarin ditutup hingga pukul 10.30 14. Ya, sebagai pimpinan rapat kemarin adalah Bapak Haji Bangun Usman Harahap dan Sekretaris Pak Sahir. Sekarang Pembacaan berita acara rapat anggota tahunan tahun buku 2020. Berikutnya kita akan melakukan pengesahan data tertib rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa tahun 2026, di mana kami akan membacakan peraturan dan tata tertib rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa tahun buku 2026. Bab 1. Nama, tempat, waktu pelaksanaan. 1. Rapat ini bernama Rapat Anggota Tahunan Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa yang kedua tahun buku 2026. 2. Rapat Anggota Tahunan Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa yang kedua diselenggarakan pada hari Sabtu 25 April 2026 waktu pukul 8 sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat kantor Koperasi Bukit Damai Sentosa. Bab 2. Dasar hukum. Pasal 2. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. 2. Anggaran dasar koperasi dan anggaran rumah tangga koperasi dan Bukit Damai Sentosa. Bab 3. Maksud dan tujuan. Pasal 3. 1. RAT dimaksudkan untuk membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi konsumen Bukit Damai Sentosa. 2. Rapat anggota tahunan bertujuan A. Menyampaikan, membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. B. Menyampaikan, membahas dan mengesahkan program kerja pengurus dan pengawas serta rencana anggaran pendapatan belanja koperasi. Dan C. Membahas berbagai hal yang dianggap penting bagi kegiatan organisasi dan usaha koperasi konsumen Bukit Damai Sentosa. Bab 4. Maksud dan tujuan. Pasal 4.
Peserta RAT terdiri dari anggota Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa yang tercatat di dalam buku daftar anggota Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa. Bab 5 hak dan kewajiban peserta rapat pasal 5. Hak peserta anggota tahunan Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa adalah: A. Setiap anggota memiliki hak suara dan hak bicara. B. Hak suara anggota adalah satu orang satu suara. Dan C. Hak suara tidak dapat diwakilkan. Pasal 6. Kewajiban peserta rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa adalah: 1. Menandatangani daftar hadir. 2. Menghadiri keseluruhan acara rapat sesuai dengan waktunya. 3. Mematuhi seluruh aturan dalam tata tertib peserta sidang yang berkaitan dengan substansi rapat anggota. Dan 5. Merangkum dan merumuskan hasil keputusan sidang. Bab 8. Sahnya rapat anggota. Pasal 9. 1. Rapat anggota dinyatakan sah apabila telah memenuhi quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang tercatat pada buku daftar anggota dan akan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak atau voting. Bab 9. Lain-lain. Pasal 10. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian bila dimana perlu. Bab 10. Lain-lain. Pasal 11. Tata tertib rapat ini disetujui dan disahkan oleh rapat anggota pada hari Minggu 27 April 2025 dibacakan dan meningkat seluruh serapan. Ditetapkan di Balikpapan tanggal 20 April 2026 panitia rapat anggota koperasi. Bapak Ibu, itu peraturan dan tata tertib rapat anggota. Kepada pengurus Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya dari seluruh anggota koperasi. Dalam kesempatan ini kami sebagai pengurus ingin menyampaikan memaparkan laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa tahun 2025. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya serta ridhonya pengurus dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tertulis dengan tepat waktu, dengan harapan dapat dijadikan dasar sebagai alat evaluasi dan penilaian atas kinerja pengurus dalam tahun buku 2025. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 22 Ayat 1 menjelaskan bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Naskah laporan ini mencakup data-data tentang 1. Laporan pertanggungjawaban atas kegiatan dan usaha koperasi dalam tahun buku 2025. Kedua, rencana kerja tahun 2026. Rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi tahun 2026. Laporan pengawas tahun buku 2025. Demikian laporan ini kami sajikan untuk dapat memberikan manfaat dan dijadikan acuan atas kegiatan koperasi untuk saat ini dan yang akan datang. Untuk rincian laporan pertanggungjawaban sebagai berikut. Kami mewakili seluruh pengurus serta pengawas dan karyawan di Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta tamu undangan untuk laporan LAT tahun ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 26 Ayat 1 bahwa setiap koperasi wajib melaksanakan rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Maka pada rapat anggota tahun ini, pengurus dan pengawas akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan koperasi sebagai bahan evaluasi dan menilai kinerja koperasi selama tahun buku 2025 untuk mendapatkan pengesahan dalam forum rapat anggota rupiah. Untuk rekap
keuangan ini karena banyak terlampir dan sudah kita serahkan semua ke anggota, nanti tinggal dibaca. Saya lanjut ke catatan atas laporan keuangan. Sejarah ringkas Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa berkedudukan di Komplek BDS 1 Blok C 1 nomor 1 RT 32 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa didaftarkan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah seluruh warga Indonesia. Organisasi A. Rapat Anggota. Rapat anggota tahunan merupakan perangkat organisasi yang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. RAT diselenggarakan minimal 1 kali dalam 1 tahun sebagai pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Rapat anggota tahunan tahun buku 2000 berikut adalah rencana kerja untuk di tahun 2026. Yang pertama, menjadi agen beras organik dan organik, di mana di sini dianggarkan kurangnya sekitar 30 juta rupiah. Kedua, menyiapkan peralatan kantor dan toko antara lain meja, kursi, laptop, printer, rak dan AC, kurang lebih sekitar 20 juta. Ketiga, mencari karyawan koperasi, yaitu untuk posisi manajer atau sebagai marketing, kemudian dengan satu lagi operasional. Kurang lebih budgetnya sekitar 44 juta per bulan. Yang keempat, penambahan anggota koperasi minimum 25% dari total anggota koperasi yang sudah ada saat ini. Yang kelima, menyiapkan program investasi untuk setiap anggota dengan bagi hasil keuntungan 70-30. Ini adalah program baru yang coba kami tawarkan, di mana untuk menarik minat semua anggota. Bila selama ini kita hanya mengadakan S1, namun dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kita ingin mengajak setiap anggota bila ada sesuatu usaha atau apapun dan produk-produk apapun yang bisa kita kembangkan, dan sementara koperasi kita masih terbentuk dengan dana, maka kami dari pengurus mengajak setiap anggota untuk siapa saja yang bisa berinvestasi, dan kami akan memberikan keuntungan 70 dari profit yang kita dapati. Sementara dari 30-nya itu untuk koperasi, dan nanti pada saat akhir tahun kita juga akan mendapatkan sisa hasil besar dari 30% tersebut. Jadi untuk si investor dan anggota itu akan mendapat 2 kali keuntungan. Mudah-mudahan program ini bisa disambut dengan baik sehingga kita bisa menggalakkan dan mengotori untuk pergerakan koperasi kita ke depannya semakin lebih berkesinambungan lah, seperti itu. Kemudian untuk rencana kerja terakhir itu adalah pembagian SHU di rapat anggota tahunan ke-3 yang saat ini yang di rapat anggota tahunan kita kemungkinan juga masih belum bisa membagi SHU karena memang terkendala dengan dana. Mudah-mudahan dengan ada program-program ini di RAT di yang ketiga, setidaknya kita bisa mencicipi sisa hasil usaha walaupun itu tidak besar. Kemudian untuk yang rencana ke-7 yaitu menjalin kerjasama dengan beberapa koperasi produsen di Kota Balikpapan. Saat ini saya sudah ada beberapa cara untuk menjalin dengan teman-teman koperasi yang ada di Balikpapan. Salah satunya itu koperasi peternakan dan pertanian, di mana saat ini mereka menyiapkan untuk kayak semacam hewan ternak seperti ayam, kambing dan sapi. Kemudian untuk sayur-sayuran juga ada bermacam-macam palawija yang bisa mereka support. Mungkin ini bisa juga sebagai fasilitas kita sebagai koperasi untuk nanti dengan tim BKM yang akan melaksanakan kurban, mungkin kita bisa coba mensupport untuk hewan-hewan kurbannya. Itu nanti koperasi sebagai ininya saja lah, kita untuk ini fasilitatornya. Kemudian rencana yang ke-8 yaitu membuat daftar kebutuhan dari masing-masing anggota. Maksudnya ini karena koperasi ini dari anggota untuk anggota, dan dalam perkembangannya 2 tahun belakangan ini kami sebagai pengurus melihat
begitu pasif anggota dalam menangkap semua peluang yang disampaikan oleh pengurus ataupun yang lain. Kami berharap di tahun ini 2026 setiap anggota bisa lebih aktif dengan cara membuat daftar list kebutuhan. Nanti setelah daftar kebutuhan itu, entah itu untuk kebutuhan pribadi, baik kebutuhan sekunder, primer, tinggal di list, disampaikan ke pengurus. Nanti insya Allah kami bisa coba untuk mensupport kebutuhan tersebut, dan itu juga akan menjadi income buat koperasi juga. Dan pastinya ya kita berusaha memberi harga yang terbaik, tetapi jangan sampai harga itu menjadi patokan, karena kita tidak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Yang pasti bila anggota semua bisa saling mengisi untuk program-program ini, insya Allah koperasi ini terus akan berkembang. Yang ke-9, target transaksi atau penjualan untuk revenue per tahun. Ini target yang coba disampaikan oleh pengurus, itu per tahun sebesar 160 juta rupiah. Mudah-mudahan target ini bisa kita capai. Itu pun juga tidak akan lepas dari dukungan semua anggota. Dengan adanya aktivitas yang rutin, insya Allah dari target ini bisa tercapai. Mungkin sebelum saya lanjutkan lagi untuk yang lain, mungkin ada dari kebetulan untuk laporan pertanggungjawaban sudah selesai, ini sudah bagian akhir, dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Demikian laporan pertanggungjawaban dari pengurus koperasi konsumen Kecamatan Sentosa tahun buku 2025. Berikutnya adalah pembacaan laporan pertanggungjawaban pengawas koperasi Bukit Sentosa tahun buku 2025. Kepada pengawas kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami menyampaikan laporan pengawasan pengawas koperasi Bukit Sentosa pada rapat anggota tahunan tahun buku 2025. Mungkin tidak akan saya bacakan semuanya, dari sisanya saja. Yang pertama, mengenai hasil pengawasan kami dari aspek organisasi, sebagaimana partisipasi, terutama dalam kegiatan usaha koperasi. Jadi di sini memang koperasi ini kan aspek gotong royong, jadi dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Jadi dibutuhkan kesadaran untuk kalau bahasa asingnya itu sense of belonging, rasa memiliki koperasi ini, ya, dan semangat untuk menjadikan koperasi menjadi lebih maju. Kemudian di aspek keuangan, hasil pengawasan kami, kondisi keuangan tergolong liquid karena tidak memiliki utang, namun struktur aset masih didominasi oleh kas, sehingga belum produktif secara maksimal. Sehingga tadi seperti disampaikan oleh Ketua Koperasi bahwa kita masih memiliki kerugian untuk operasional. Ya, penyebab utamanya adalah beban operasional masih lebih besar daripada pendapatan, volume usaha masih rendah. Kemudian berdasarkan rekap keuangan, kami menyimpulkan arus kas relatif stabil, namun masih belum menghasilkan keuntungan yang signifikan, masih memiliki ketergantungan pada simpanan anggota, bukan usaha produktif, sehingga piutang simpanan wajib masih cukup besar, ya, sebesar Rp4.450.000. Di sini diperlukan kesadaran para anggota untuk segera memenuhi kewajibannya, sehingga
hasil analisa kami tunggakan cukup tinggi, perlu ada proaktif untuk menagih. Ya, nanti bahasanya terserah bagaimana, yang penting kita pendekatan. Kemudian dari aspek usaha, hasil analisa yang perlu kami sampaikan, hasil usaha skalanya usaha masih relatif kecil, namun tadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Koperasi, ada keinginan atau upaya ya, yang cukup antusias ya, terutama di sini oleh Ketua Koperasi yang sudah melakukan terobosan-terobosan tapi masih belum bisa terrealisasi. Dari sini mungkin kita perlu disupport oleh seluruh anggota dan perencanaan-perencanaan yang lebih baik lagi terkait dengan usaha. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan hasil pengawasan, Dewan Pengawas menyimpulkan, pertama, pengelolaan koperasi secara umum telah berjalan cukup baik dan sesuai ketentuan. Yang kedua, kondisi keuangan sehat dari sisi likuiditas, namun masih mengalami kerugian operasional dan belum optimalnya pengembangan usaha. Dan yang ketiga, disiplin anggota dalam membayar simpanan masih harus ditingkatkan. Dan yang keempat, rencana kerja ke depan sudah baik, namun perlu dukungan dari seluruh stakeholder koperasi dan perlu kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Rekomendasi dari tim pengawas, bahwa Dewan Pengawas memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, meningkatkan usaha koperasi. Di sini koperasi kiranya perlu fokus pada usaha yang cepat menghasilkan dan sudah direncanakan, yaitu diantaranya sembako. Kemudian tadi juga salah satu proaktifnya ide dari Ketua Koperasi menyebarkan atau meminta list kebutuhan hidup atau kebutuhan rumah tangga dari setiap anggota, sehingga nanti dari sini bisa dijadikan studi untuk perencanaan ke depan. Dan yang kedua, pengendalian biaya operasional, menekan pengeluaran yang tidak produktif. Tapi pada dasarnya ya, karena kita memang baru tumbuh, saya rasa menurut saya tidak ada yang terbuang. Bahkan kemarin, kalau boleh saya sampaikan dalam acara ini, ya, biaya acara ini sebagian ditanggung atas dasar sumbangan sukarela dari para anggota. Kemudian yang ketiga, penagihan piutang anggota disarankan untuk membuat sistem pembayaran yang lebih disiplin. Yang keempat, peningkatan partisipasi anggota. Di sini ada upaya mendorong transaksi anggota melalui koperasi nantinya. Ya. Kemudian yang kelima, kita juga perlu melakukan evaluasi rencana kerja tahun buku 2026. Demikian laporan Dewan Pengawas disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam rapat anggota. Pertama, saya mengucapkan alhamdulillah kita bisa berjalan dengan baik. Progresnya bagus. Kalau saya gini, Pak Dedi pengurus, kita maksimalkan aja ya. Kalau saya lihat kan tadi ada uang masih ada 20 juta. Ya Pak Dedi ya. Itu 2025. 2025 ya. Sekarang ada nggak? Ada sisa itu. Ya, nol sama sekali. Nah, Minus malah. zero. Ya kalau ada dimaksimalkan ada lagi, atau kalau karyawannya gak usah ngambil dulu, dimaksimalkan teman-temannya ya, seperti yang udah saya lakukan juga, saya maksimalkan juga yang saya ini. Jadi kita teman-teman ini kita maksimalkan dulu. Yang penting aktivitas itu kita udah berjalan ya. Ya nanti kalau nggak usah sih nanti pakai kipas yang biasa dia putar. Yang penting ada aktivitas. Mungkin bisa
bisa langsung berjalan kayak voucher itu Pak Dedi ya, karena warga juga menagih juga. Ya semoga apa yang kita lakukan awal ini bisa semua berjalan dengan baik. Mungkin itu aja saran saya Pak Dedi untuk dari anggota. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Beliau meminta kepada pengurus koperasi untuk memaksimalkan dana yang ada, serta usulannya adalah rekrutan pegawai koperasi sebentar juga. Kami persilakan karena ditujukan kepada pengurus koperasi, kepada pengurus koperasi kami berikan waktu untuk merespon. Silakan. Pimpinan bukan itu enggak, memaksimalkan pengurus yang ada. Ya, terima kasih atas masukannya dari Pak Ketua Yayasan ini. Baik, saya sedikit coba memberikan pandangan tentang mengapa kami memerlukan karyawan koperasi. Di sini saya berpandangan karena kita ingin menuju ke arah yang lebih fokus. Karena kita melihat di 2 tahun belakangan ini, kita memang coba memaksimalkan dengan adanya anggota-anggota yang sudah berjalan. Cuma kadang pergerakannya masih cukup lamban. Bisa dibilang mungkin hanya sekitar 10% lah pergerakan itu. Kalau kita terus melaksanakan program seperti ini, saya apalagi ya, karena kalau koperasi ini terus dilakukan seperti ini metodenya, kita tidak akan bisa berkembang dengan baik. Makanya kenapa saya coba mengusulkan untuk menyiapkan karyawan koperasi, salah satu manajer atau marketing, supaya mereka fokus dalam program-program kerja yang akan kita laksanakan di 2026 dan seterusnya. Dan biaya ini pun juga saya tidak full 100% dari biaya koperasi sendiri. Memang awalnya mungkin dalam 3 bulan, tapi saya juga akan menaruh target buat mereka. Produk apa kita yang jual, apa yang kita jual gitu, baru kita hire orang. Tapi maksudnya kita kasih target mereka, tapi dia tahu bahwa saya harus jualan ini gitu materialnya. Nah itu satu. Nah terus yang kedua, saya lihat selama ini laporan keuangan itu kan minus. Nah ada sebagian saya lihat itu listnya itu kenapa ya malas sekali untuk membayar gitu kewajiban dari anggota itu. Kan itu kan memang mesti kita store gitu. Nah itu saya rasa yang bikin minus keuangan kita gitu. Nah kalau untuk yang lain-lain mungkin kita berjalan aja nanti seperti apa adanya gitu. Tapi itu tadi kita harus tentukan produk apa yang kita harus jual. Jadi kita menekankan nanti ke manajer atau apalah namanya atau karyawan untuk targetnya itu dia jelas. Nah kan bingung juga kalau kita kasih karyawan terus kita nggak tahu dia mau jual apa gitu. Paling tidak ada beras kah atau ada gula kah atau apa. Nah seperti itu Pak. Dan karyawan pasti ada produk yang mau kita coba tuju untuk kita marketkan. Dari sini saya sudah ada planning ke depannya. Salah satu produk yang mau kita arahkan salah satunya dari sembako, kemudian ada alat kesehatan, alat keselamatan kerja seperti apa. Dan itu karena banyak kebutuhan di perusahaan-perusahaan. Makanya kita butuh seorang manajer atau marketing yang benar-benar bisa masuk ke dalam satu perusahaan-perusahaan tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan dari produk-produk dari bapak-bapak anggota sekalian yang punya dunia bisnis yang lain mungkin bisa dikolaborasikan, dimasukkan di dalam koperasi supaya mereka juga bisa menjadi salah satu produk-produk yang bisa mereka marketkan. Itu makanya dari saya sih hanya berharap semua anggota ini ikut andil dalam memajukan koperasi ini, ikut andil dalam memberikan pikiran-pikiran, dan juga yang paling utama satu, simpanan wajib jangan sampai minus gitu. Itu hanya simple. Setidaknya itu komitmen awal kita membentuk koperasi ini. Sebenarnya setiap bulan kan sudah di report itu sama Kita tinggal share sekali. itu sudah ada semuanya di grup. Dalam satu file, bukan terpisah. Untuk yang APAR satu file, APD satu file. Sebenarnya kalau untuk share ke rekan-rekan sih sebenarnya mudah. Maksud saya gini, kayak company profile lah. Ya. Kayak company profile. Kalau ini kan terpisah-pisah kan produknya. Kayak company profile lah. Boleh. Koperasi kita ini produknya mau ini loh. Kan? Jadi kita sekali kirim aja orang terima dia. Bahwa kita ada produk ini.
Karena pengalaman saya dengan teman-teman atau dengan koperasi yang lain, kalau lagi pada saat ada pelatihan, saya Pengurus Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa tahun 2025 mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengawas Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa tahun 2025 serta rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja koperasi tahun buku 2026. Alhamdulillah Bapak saya demikian akhir dari rapat anggota tahunan ya, yang kami akan bacakan risalahnya secara ringkas. Risalah rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa tahun buku 2026. Keputusan yang disepakati adalah menerima laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi tahun buku 2025, menerima laporan hasil pemeriksaan pengawas terhadap kinerja pengurus selama tahun buku 2025, menerima program kerja dan rencana anggaran pendapatan biaya koperasi tahun buku 2025. Rapat anggota tahunan ditutup pada pukul 10:53 waktu Indonesia Barat. Pimpinan sidang tertanda Arif Mufti. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita berharap pertemuan yang sederhana ini mendapat keberkahan dari Allah. Apapun kita hanya bisa membicarakan, kita hanya berikhtiar ya. Semuanya adalah menurut keputusan Allah. Di samping masjid pula kantornya ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu dengan tulus hati semua bisa menyatukan langkah demi keberhasilan Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa. Kami yakin dan percaya bahwa kita semua punya impian besar di sini. Kita memulai dari nol, langkah yang tertatih-tatih mungkin, tapi insya Allah suatu saat kita akan melihat hasil perjuangan ini. Demikian kami tutup sidang rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa tahun buku 2026 dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta salah satu anggota Foto bersama. Iya, foto bersama. Kami minta salah satu anggota untuk ikut menandatangani. Yang paling cantik lah ini. Silakan Ibu Widya boleh berkenan tanda tangan sebagai anggota. Pengurus nggak boleh. anggota tanda tangan salah satu. Anggota salah satu tanda tangan. Silakan. Sebagai persyaratan. Bukan ini, pengesahan apa? Berita acara. Saksi-saksi. Pak Amran udah tadi jadi saksi. Dihabisin lagi. Iya nanti kasih makanan. Di bawah aja. Di sini aja nggak ada tempatnya loh. Sah deh. Sah.